Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersua kembali untuk saling tazkir. Di dalam agama kita, perintah untuk saling tazkir itu adalah merupakan kewajiban buat kita semuanya bagi seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, ada 3 waktu manusia akan menyesal, terutama orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi pada dirinya, yaitu terutama peristiwa sakaratul maut. Di dalam surah Al-Munafiqun, Allah menjelaskan ada orang pada saat sakaratul maut akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diberi perpanjangan umur sekalipun hanya sejenak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ada orang yang akan memohon kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya bisa ya Allah ajalku diundur sejenak. Orang ini adalah orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut. Nyawanya sudah ada di antara kerongkongannya. Dia memohon kepada Allah agar dia diberi kesempatan untuk hidup sejenak. Kenapa? Karena mereka semasa hidupnya tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat sakaratul maut. Mereka sudah diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur yang panjang. Ada yang diberi umur 60 sampai 70 tahun. Tetapi mereka juga tidak sempat mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat seperti itu. Terbayanglah bagaimana usia yang panjang yang diberikan oleh Allah itu, yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka ketika dalam kondisi sakaratul maut, kesadaran itu kemudian muncul. Oleh karena persiapan yang dia bawa tidak ada, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya bisa sejenak ajalku diundur. Dia mau apa itu, saudara? Ada 2 hal yang dia ingin lakukan. Yang pertama, fa'asaddaka, dia ingin bersedekah. Mungkin selama ini dia terlalu kikir, dia terlalu pelik. Teringatlah uangnya yang mungkin banyak disimpan di bank, rumahnya ada di mana-mana, mobilnya mungkin lebih dari 1, tanahnya mungkin yang luas, uangnya yang berlipat-lipat. Tetapi itu tidak ada manfaat untuk dirinya pada saat-saat seperti itu.
maka dia memohon kepada Allah, ya Allah beri saya waktu sejenak kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah. Yang kedua, dia ingin apa? Dia katakan, wa akum minas solihin, saya ingin menjadi seorang yang soleh. Dia mau termasuk orang yang soleh. Di detik-detik terakhir hidupnya, barulah dia tersadar bahwa selama ini dia banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dia menyadari bahwa dia banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada amalan yang dia lakukan, tidak ada amalan soleh, yang ada adalah amalan salah. Sehingga dia memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia sejenak untuk melakukan amalan soleh. Cuma persoalannya, ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, pada saat-saat seperti itu tidak ada lagi pintu-pintu tobat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubata malam yugargir. Allah yang maha tinggi hanya menerima taubat hambanya pada saat nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab permohonan orang tersebut sebagai tanda juga penolakan Allah terhadap permohonan mereka. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengundurkan ajal seseorang apabila sudah tiba masanya. Itulah permohonan yang tidak ada manfaatnya. Seperti halnya kesadaran seorang Fir'aun yang nanti ditelang air laut, akan ditenggelamkan oleh Allah di air laut pada saat-saat meregang nyawa. Barulah kemudian dia memohon, kemudian dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amantu billah, dia beriman kepada Allah, Rabbi Harun wa Musa, Tuhannya Harun dan Musa. Tetapi pada saat-saat seperti itu Allah kembali menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa lagi diundur ajal seseorang apabila sudah tiba masanya. Inilah pertobatan, permohonan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ada orang yang menyesal pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah, ada orang yang memohon kepada Allah ketika berhadapan dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, walau tara, sekiranya kamu melihat, izil mujrimun, orang-orang yang banyak berdosa, nakisu ru'usihim, dia tundukkan mukanya, dia tundukkan kepalanya, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Lalu dia berkata, Rabbana, ya Allah saya sudah melihat, Rabbana abusarna, saya sudah melihat bagaimana siksaan yang engkau ancamkan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Karena pada saat itu akan diperlihatkan, mereka akan melihat bagaimana itu neraka, bagaimana itu siksaan di dalam neraka. Lalu dia berkata, wa sami'na, saya juga sudah mendengar. Apa yang dia dengar adalah neraka yang menggelegar. Di surah Al-Mulk Allah sampaikan, Iza sami'u laha sahikan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nadir. Pada saat orang-orang akan dilemparkan ke dalam neraka, neraka itu menggelegar.
Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja neraka itu pecah lantaran murkanya kepada orang-orang yang dilemparkan masuk ke dalam neraka. Nah, dia mendengar bagaimana neraka itu menggelegar. Lalu dia berkata, farji'na na'mal salihah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Itulah penyesalan yang kedua orang-orang yang tidak mempersiapkan diri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan yang ketiga, ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat para malaikat berbaris dengan rapi, pada saat mereka sudah diperlihatkan catatan amalnya, lalu dia berkata, wahai celaka aku, kenapa dulu saya tidak menjadi tanah saja? Kenapa dulu aku dijadikan sebagai manusia? Maksudnya begitu. Kenapa dulu saya tidak jadi tanah saja? Kuntu turaba. Inilah 3 waktu penyesalan manusia bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya menghadapi sakaratul maut, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdiri di padang mahsyar kelak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lalu hendaklah setiap orang mempersiapkan bekalnya untuk masa yang akan datang. Bekal yang dimaksud di sini adalah amalan soleh. Oleh karena itu, mari jangan kita bosan untuk melakukan amalan soleh, tentu dilandasi oleh iman sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kemudian dilakukan dengan ikhlas. Insya Allah amalan itu akan bernilai sebagai amalan soleh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.